Nah, halo semua, kembali lagi di vlog gua. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat-sehat selalu. Nah, kali ini kita bakal ngepo ini atau nyari tahu sebuah full size SUV dari Nissan, yaitu Nissan Patrol, yang ini head to headnya dia sama Land Cruiser nih, Land Cruiser VX 100. Nah, gimana-gimananya nih mobil, karena gue juga penasaran nih, langsung kita kepoin aja. Yuk, gimana sih ini mobil. Nissan Patrol nih, dimensinya emang gede banget nih. Dan kemarin kan kita sempat nge-review mobil kecil ya, sekarang tuh langsung ke mobil SUV besar seperti ini. Dan ini unit dari garasi Om Komar nih. Unit ini dijual. Kalau teman-teman mau nanya-nanya dan berminat bisa hubungin nomor di bawah ini. Tapi sebelumnya kita kasih tahu dulu mobilnya seperti apa nih. Nah, Nissan Patrol. Nissan Patrol nih, kalau kita mau ngomongin sejarahnya ya, dia itu hadir berbarengan dengan rivalnya tuh Land Cruiser pada tahun 1951, generasi pertamanya. Kemudian generasi kedua itu tahun 1960 dengan desain yang mirip seperti Jeep Willys. Kemudian di tahun 1980 itu dia lahir generasi ketiganya, dan generasi keempatnya itu di tahun 1987 yang lebih dikenal dengan Nissan Patrol Y60. Kalau teman-teman inget nih, itu dulu di KTT tahun 92 itu Nissan Patrol Y60 digunakan sebagai kendaraan operasional untuk KTT tersebut, yang bentuknya masih agak kotak. Dan yang ini adalah generasi kelima sejak tahun 1997 sampai 2016 gitu kalau nggak salah. Jadi generasi ini lumayan lama tuh, umurnya hampir 20 tahun ya. Hampir 20 tahun. Sebuah generasi yang lama banget gitu. 20 tahun baru ganti generasi. Sebenarnya yang Y62 itu ada di 2010-an ya kalau nggak salah, tapi si Y61 ini masih tetap diproduksi sampai 2016 karena banyak permintaan dari organisasi-organisasi dunia ya. Jadi kalau teman-teman pernah ngelihat kendaraan United Nations yang putih, itu Nissan Patrol generasi yang ini nih, di generasi Y61. Nah, kita coba lihat-lihat nih dari depan tuh, bentuknya emang lebar gitu. Ini lebarnya hampir 2 meter nih. Tuh, lampunya emang di zamannya dia masih bohlam biasa nih. Tuh, kristal multi reflektor. Kemudian grillnya ini di zamannya itu emang Nissan punya khas ini nih, V-shape seperti ini. Kemudian lambang Nissannya juga masih lambang Nissan yang lama di tahunnya dia. Tuh, grillnya chrome seperti ini. Kemudian di sini ada intercooler. Ini intercooler beneran nih, bukan variasi. Jadi emang berfungsi banget. Tapi nanti kita coba kepoin bagian mesinnya. Kemudian di sini ada fog lampnya 2 buah yang juga kristal multi reflektor. Dan kalau mau ngomongin rivalitas, sebenarnya dia nih head to head dengan Land Cruiser VX 100. Tapi kalau menurut gua ya, si Patrol ini punya bentuk yang lebih, ini opini aja sih, lebih maco ketimbang si VX 100. Kalau si VX 100 ya, secara pribadi gue ngelihatnya tuh udah lebih manis gitu. Kalau si Patrol ini masih punya kesan yang gagah gitu. Bentuknya masih lebih boxy. Tapi soal desain itu selera sih. Sekarang kita beralih ke bagian samping nih. Di bagian samping ini panjangnya hampir 5 meter teman-teman. Jadi emang ini sebuah SUV yang besar gitu. Dan di sini ada upper fender seperti ini.
Kemudian di sini juga ada footstep ya, spionnya silver seperti ini, chrome sorry. Kemudian di sini ada tuh pading-pading seperti ini yang sewarna body teman-teman. Dan di sini bannya pakai BF Goodrich nih dengan profile ban 285/75 ring 16. Di depan cakram, di belakang udah cakram juga, dan dia juga udah anti lock braking system teman-teman. Dan ini tuh handle pintunya masih berupa cepolan seperti ini. Dan ini ada antena yang kalau kita nyalain dia bakal otomatis pop up sendiri, dan ketika mesinnya mati dia bakal ke bawah sendiri. Satu hal yang menarik sih buat gua, hal-hal kayak gitu tuh, antena yang bisa pop up sendiri dan nutup sendiri. Sekarang kita coba kepoin bagian belakangnya. Nah, ini bagian belakangnya teman-teman, yang pintunya tuh masih ngebukanya tuh masih begini ya, masih ngebukanya tuh kebelah dua seperti ini tuh, mirip kayak Land Cruiser 80 series yang untuk tambangnya ya, atau yang versi nggak turbonya tuh Land Cruiser yang 80 series itu juga lampunya masih ngebukanya seperti ini. Kalau yang si VX atau VXR itu kan dia ngebukanya udah lifting ke atas. Kalau yang trim paling bawah yang biasanya dulu tuh buat tambang-tambang gitu, itu ngebukanya juga seperti ini. Dan Patrol ini juga masih ngebukanya seperti ini pintunya tuh. Bagasinya di sini kalau row ketiganya ini difungsikan itu emang tidak begitu lega ya. Tapi kalau si bangku third row-nya ini tidak difungsikan, itu lumayan bisa nambah kapasitas dari bagasi si Patrol ini teman-teman. Dan di sini tuh emang mobil ini masih utuh ya, tuh masih bagus lah. Tuh seal-sealnya masih kelihatan bagus, artinya mobil ini tidak terindikasi bekas tabrakan teman-teman gitu. Sekarang kita tutup dulu. Nah tuh belakangnya kayak gini, ada ban serep yang masih mengkonde seperti ini. Dan gua secara pribadi gitu ya sangat suka mobil-mobil SUV yang ban serepnya masih ditaruh di sini. Kesannya tuh masih kayak oke, ini mobil emang adventure banget. Ada badge Nissan di sini, kemudian ada bacaan Patrol, kemudian di sini ada rear defoggernya dan juga ada wiper. Lampunya masih sangat simple sekali begini, masih bohlam biasa kayak gini. Oh ya, ini mobil 4x4 nih si Patrol ini. Jadi emang udah capable banget lah buat jalan-jalan ke tempat-tempat yang jalannya emang butuh kendaraan 4x4. Jadi kalau teman-teman road trip gitu ya ke jalan yang jelek gitu, nggak usah khawatir pakai si Patrol ini karena dia udah 4-wheel drive. Sekarang kita coba kepoin bagian dalamnya. Yuk. Oke, waktunya kita cari tahu dalamnya seperti apa. Oke, kita kepoin dulu bagian dalamnya seperti apa. Nih kuncinya kayak gini. Emang commonly banget lah mobil di tahun ini gitu, kuncinya seperti ini. Kita nyalain dulu ya, panas banget. Kita coba denger ini suara mesinnya dari si Nissan Patrol generasi ke-5. Kita nyalain dulu. Diesel, yes. Kami suka diesel. Dan ini AC-nya dia udah auto climate tuh, udah digital seperti ini. Ada pengaturan di sini dengan berbagai mode teman-teman tuh. Lumayan canggih sih buat di zamannya dia ya. Tuh, gitu. AC-nya udah digital. Dan seperti ini tuh desain dashboardnya. Gimana menurut teman-teman? Masih up to date atau udah terlalu ketinggalan zaman? Tapi
buat gue pribadi sih gue suka banget dengan desain simple begini gitu, nggak banyak lakukan yang gimana. Overall gue suka dengan desainnya, tapi nggak tahu ya kalau teman-teman suka atau nggak, bisa komentar di bawah nih gitu. Nih kisi-kisi AC-nya ada dua begini, kemudian ada lampu hazardnya di sini, dan oke, di sini head unitnya emang udah aftermarket, artinya dia udah nggak original teman-teman. Tuh ada soket buat ngecas di sini, kemudian di sini ada defoggernya, dan di sini ada kayak wood panel mengelilingi si head unitnya dan juga si instrumen AC-nya ini. Dan juga di bawahnya ini ada soket lighter teman-teman. Oke, mobil yang masih menghargai para prokonya dengan mengasih fitur lighter seperti ini. Kalau di mobil-mobil modern itu kan udah power outlet, dan juga so pasti ada asbak ya teman-teman. Nice, gua suka gitu. Dan setirnya palang 4 begini, dia udah airbag, tapi kayaknya di sisi penumpang belum airbag ya. Jadi airbagnya kayaknya cuman satu teman-teman, tuh kayak gini. Setirnya force box seperti ini, dia udah kulit. Kemudian kita masuk ke instrumen speedometer. Oke, instrumen speedometer emang masih sangat sederhana sekali ya, masih berupa analog seperti ini. Tuh ada feel gauge, speedometer, kemudian penunjuk putaran mesin dan juga penunjuk temperatur mesin, dan di sini ada odometer trip A, trip B seperti ini teman-teman. Nah gitu. Kemudian setirnya ini dia udah tilting, tapi sayangnya belum teleskopik. Tapi kalau teman-teman tingginya segua gitu ya, ini posisi duduknya cukup nyaman gitu. Dan melihat ke depan ini sangat jelas lah, artinya mobil ini sangat tinggi, jadi melihat ke depan tuh sangat commanding banget teman-teman. Kemudian di sini juga ada sunroofnya nih, tuh gitu. Pengaturannya untuk ngebukanya dari sini nih, tuh dia bisa tilting ke atas atau juga dia bisa ngebuka teman-teman, tuh kayak gitu. Tapi panas lah, tutup aja lah ya. Kayak gitu teman-teman. Kemudian door trimnya tuh di sini kulit, dan di sini juga kulit. Kemudian ada juga di sini motif kayu seperti ini ya, atau wood panel gini, dengan power windows nih, pencet-pencetannya. Autonya baru ada di sisi pengemudi doang. Di sini ada juga buat ngunci-ngunci, di sini itu pencetannya kayak gitu. Dan di bawahnya ini side pocketnya lumayan gede nih, bisa buat naruh beberapa botol teman-teman. Dan spionnya udah electric mirror. Di sini pengaturannya ada tweeter, kemudian di sini ada pegangannya kalau teman-teman baru naik ke mobil gitu ya, mungkin mobilnya tinggi gitu, jadi butuh pegangan seperti ini. Kemudian ada di sini ada outside temperatur, dan juga di sini ada penunjuk ini kayak kompas gitu ya, tuh kayak gini. Di dekatnya di sini ada untuk naruh kacamata teman-teman. Kalau teman-teman butuh kacamata naruhnya biar gampang gitu ya, taruh aja di sini. Lampu baca oke, masih kuning. Di sini ada dua. Kemudian sun visor, tuh ada kacanya juga buat ngaca. Di penumpang juga ada kacanya kayak gitu. Ruang akomodasi di sini ada tempatnya tuh kayak 2 layer gitu tuh, satunya seperti ini. Kemudian di bawahnya juga ada cup holder di dekat konsol box ini, tuh ada 2 tapi kecil ya. Kemudian so pasti yang tadi gue bilang ada asbaknya, dan di sini ada kayak tombol dummy nih, nggak tahu ini untuk apa. Mungkin kalau yang di tipe 4200 dieselnya gitu ya, mungkin di sini ada nih kalau di versi luar, tapi di sini kosong. Tuas transmisi tuh, dia ini pakai transmisi Matic 4 percepatan teman-teman. Kemudian di sini ada tuas lagi nih karena dia 4 wheel drive ya. Jadi sini ada tuas untuk transfer case-nya tuh, ada 2H, 4H, kemudian ada juga 4
low. Nice buat adventure, oke banget nih mobil 4x4 gini. Semoga kebeli deh. Dan teman-teman yang pengen juga mobil 4x4 seperti ini, semoga dikasih rezeki yang gampang dan bisa membeli kendaraan 4x4 yang teman-teman inginkan. Amin ya Allah. Ruang akomodasi di sini juga ada tuh dan bisa dikunci ya. Mobil-mobil tahun ini rata-rata tuh ruang penyimpanan di sininya tuh udah bisa dikunci, teman-teman. Gitu. Dan ini mobil record ya, servisnya tuh ada buku manualnya masih ada. Nah itu sih joknya nih, yang tadi gue bilang pengaturannya udah elektrik ya. Di sini ada pengaturan untuk sliding, kemudian juga di sini ada reclining dan tentunya height adjuster. Tapi yang height adjusternya ini cuman ada di sisi pengemudi, di bagian penumpang cuman berupa sliding dan reclining. Joknya ini gue nggak tahu nih ini kulit originalnya dia atau udah di retrim ya sama yang punya. Kalau teman-teman ada yang lebih tahu tentang Nissan Patrol bisa bantu gue buat komen di bawah. Ini joknya nih asli originalnya seperti ini atau sudah di retrim ulang, teman-teman. Tuh gitu. Joknya overall enak sih didudukin. Khas SUV yang tinggi dan gagah gitu, pandangannya ke depan, kemudian posisi drivingnya juga enak, teman-teman. Dan kayaknya itu aja sih di bagian depan ya. Sekarang kita coba kepoin bagian tengahnya yuk, seperti apa sih bagian tengahnya, yuk. Kita coba masuk nih. Emang ini ketika masuk emang mobil ini tinggi gitu, teman-teman. Tuh untungnya ada footstep yang ngebantu kita ketika masuk ke ruang kabinnya ini. Tapi kan gue tinggi ya, nggak masalah. Anjay, sombong banget. Nah tuh di bagian tengahnya kayak gini, teman-teman. Ya lega sih karena kan ini sebuah big SUV, teman-teman, yang rivalnya tuh Land Cruiser. Tuh bisa reclining sampai segini, teman-teman. Juga bisa dimundurin, bisa di sliding, dan juga di sini ada untuk hand rest ya, teman-teman. Sebentar gua posisikan secara normal dulu biar enak. Nah kayak gitu tuh. Seperti yang gue bilang, di sini ada hand rest spirit seperti ini ya, 2 buah, dan juga disertai dengan cup holder ya, teman-teman. Untuk ngecas di sini nggak ada nih. Ya wajar lah ya, SUV di zamannya dia emang belum banyak fasilitas kayak power outlet. Door trimnya di sini tuh di tengah nggak ada side pocket untuk naro botol. Jadi botolnya ditaruh di sini. Tuh gitu, nggak ada side pocketnya nih. Door trim di bagian tengah ini, wood panel juga sama kayak di depan, dan bahan-bahannya juga sama kayak di depan materialnya. Dan di sini AC-nya nih, tuh kisi-kisi AC di sini untuk pegangannya, untuk tangan tuh ada 2 begini ya. Dan ini untuk ngebantu kalau teman-teman mau naik ke bagian tengahnya, karena kan ini mobil tinggi, bro. Lampu baca oke, masih kuning seperti ini, dan juga so pasti di sini ada asbak ya, bro. Tuh di atasnya ada untuk pengaturan AC-nya nih, fan speed belakangnya nih untuk ngontrolnya nih, tuh gitu, teman-teman. Intinya di belakang sih itu aja sih. Dan kalau buat jauh sih gua rasa kalau jadi penumpang di tengah ini nyaman gitu. Itu aja sih di bagian tengahnya ini. Sekarang gue pengen tahu nih mesinnya ini seperti apa sih. Jadi kita langsung kepoin aja yuk bagian mesinnya. Kita coba kepoin mesinnya nih. Kita coba cari tahu bagian mesinnya seperti apa nih mobil besar ini. Patrol bukan petrol. Oh, dia ngebukanya udah hidrolis seperti ini, teman-teman. Tuh mesinnya punya kode JD30 3000 cc diesel
direct injection tuh, Nissan DI direct injection, dan dia udah intercooler turbo teman-teman. Tapi dia belum common rail ya. Yang versi common railnya itu hadir kalau nggak salah tahun 2007. Tapi 2007 ke bawah yang JD30 petrol itu dia masih direct injection biasa, belum common rail. Artinya mesin ini berarti masih bisa pakai biosolar nih 6.800. Jadi ya bisa dibilang per liternya ya harganya itu irit. Tapi untuk konsumsi bahan bakarnya itu ini mobil untuk rute dalam kota itu mungkin ada di kisaran 18 sampai 19 teman-teman gitu. Nih 3000 cc intercooler turbo dan output tenaganya itu sekitar 156 horsepower dan torsinya itu 354 Newton meter di zamannya ya. Kalau sekarang kan mungkin udah torsinya udah nggak segitu, tapi overall mesinnya ini masih sangat bagus lah. Tadi gue dengerin suaranya gitu ya, masih cukup oke gitu. Artinya mesinnya nggak ada PR teman-teman. Tuh di sini nggak ada peredamnya ya, polos begini tuh seperti itu teman-teman. Dan sekali lagi kalau teman-teman berminat dengan mobil ini bisa langsung hubungin nomor di bawah ini dan juga kepoin Instagram yang ada di bawah ini nih, Garasi Om Komar. Dan jangan lupa juga kepoin so pasti Instagram gua. Nah itu sih mesinnya kayak gini teman-teman. Kesimpulannya adalah menurut gue ya, Nissan Patrol ini Y61 generasi kelima dari Nissan Patrol ini adalah alternatif nih untuk teman-teman yang mungkin mau beli Land Cruiser VX100 yang harganya di atas dia ya, lebih mahal. Tapi Nissan Patrol ini harganya ya sedikit lebih murah ya, ada di range 350-an. Kalau yang VX cepet kan itu udah 400 atau 500, apalagi yang VX80 itu harganya udah kegoreng sekali. Ya mungkin petrol ini bisa jadi satu alternatif teman-teman ya, walaupun emang populasinya dia tidak sebanyak si Land Cruiser untuk di Indonesia. Tapi di luar sana Land Cruiser dan petrol itu bisa dibilang head to head lah, punya fansboynya masing-masing. Apalagi di Australia Patrol ini cukup populer, walaupun di tanah air kita emang tidak sepopuler Land Cruiser. Nah intinya itu aja vlog gua kali ini, udah mau hujan. Jangan lupa komen di bawah kalau ada teman-teman yang mau berbagi tentang Nissan Patrol ini. Sip, sampai ketemu di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.